How to be a good presenter and public speaker. Halo Sobat Heartline FM dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Gavriel, umur saya 20 tahun, dan saya berasal dari Jakarta. Pada hari ini, saya akan membagikan beberapa tips untuk menguasai bahasa asing dengan mudah. Dengan mudah loh ya, bukan dengan cepat. Kenapa? Karena dalam namanya belajar itu tidak ada yang instan, apalagi dalam menguasai bahasa asing. Nah, kenapa sih kita harus belajar bahasa asing? Karena kita hidup di zaman globalisasi, di mana seluruh dunia dapat terhubung hanya dengan satu sentuhan. Bahkan ada istilah bahwa dunia itu dalam genggaman kita. Tentunya untuk dapat berkomunikasi dengan orang-orang dari seluruh dunia, kita harus bisa berbahasa asing. Minimal bahasa Inggris lah ya. Saya sendiri fasih berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Serta saya berusaha mengingat kembali pelajaran bahasa Mandarin yang pernah saya dapat di bangku sekolah. Saat ini, saya otodidak mempelajari bahasa Rusia dan bahasa Belanda. Langsung aja nih kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama, kita harus menentukan tujuan yang jelas. Kita tentukan dulu bahasa apa yang mau kita pelajari dan kenapa kita belajar bahasa tersebut. Apakah untuk tujuan studi atau traveling? Nah, kalau kita sudah punya tujuan yang jelas, tentunya kita akan lebih serius dan lebih tekun dalam mempelajari bahasa tersebut. Tips yang kedua adalah memilih metode pembelajaran yang kita sukai. Kalau yang lebih suka belajar dengan guru, bisa mengikuti les atau kursus. Kalau yang lebih suka belajar sendiri seperti saya, banyak pilihannya juga nih. Bisa nonton video YouTube, atau mungkin cari materi dari Google, atau bahkan menggunakan aplikasi seperti Duolingo atau Memrise. Nah, kalau kita mempelajari menggunakan metode yang kita suka, tentunya belajar akan jadi lebih mudah. Tips yang ketiga adalah fokus. Fokus di sini artinya adalah kita fokus mempelajari satu atau paling banyak 2 bahasa seperti saya. Kenapa? Karena saya tahu pasti banyak di antara kalian yang ingin bisa bicara 5 bahasa atau 10 bahasa sekaligus. Tapi kalau kita belajar 5 atau 10 bahasa sekaligus, biasanya kita hanya bisa ngomong hi, how are you, goodbye, thank you dalam 5 atau 10 bahasa berbeda. Nah, akhirnya kan jadi sia-sia. Lebih baik kalau kita bisa bicara 1 atau 2 bahasa dengan fasih. Oleh sebab itu, kenapa kita fokus belajar 1 atau 2 bahasa. Nah, sekian tips dari saya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Hai semua, perkenalkan nama saya Gracia Septina Clara Manurung dari SMA Pangudi Luhur Bernadus Delta Mas. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit kegunaan penting dari hand sanitizer. Siapa sih zaman sekarang yang nggak kenal hand sanitizer? Siapa sih zaman sekarang yang nggak tahu apa itu hand sanitizer? Siapa juga yang zaman sekarang yang nggak punya yang namanya hand sanitizer? Coba kita tanya orang tua kita. Pasti mereka punya hand sanitizer di rumah. Mau pergi ke kantor, mau pergi keluar, mereka selalu bawa ini. Dan coba tanya teman-teman, pasti mereka bawa ini kalau mau nongkrong gitu. Seperti itu. Jadi kita harus tahu apa sih kegunaan hand sanitizer ini. Oke, yang pertama, kegunaan hand sanitizer ini mencegah dan membunuh kuman atau mencegah dan membunuh mikroorganisme yang jahat. Jadi kayak gitu. Jadi ini aman buat kulit kita jika diaplikasikan dengan benar. Dan ini juga bisa mensterilkan luka ringan. Kenapa bisa mensterilkan luka ringan? Karena dia mengandung sedikit alkohol. Nah, alkohol itu yang akan mensterilkan luka-luka kita seperti itu. Kenapa harus bawa ini? Kenapa zaman sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Ya, dari dulu ini memang sudah berkembang. Cuman zaman sekarang baru lagi ada. Zaman sekarang ia terlahir kembali. Maksudnya terlahir kembali, dia ada lagi. Pembuatannya pun lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena mengingat
negara kita dan seluruh negara yang ada di dunia ini sedang dilanda COVID-19. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan kita mulai dari hal yang sangat kecil, yaitu menggunakan hand sanitizer setelah ataupun sebelum memegang makanan. Seperti itu. Kenapa harus hand sanitizer? Karena ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ia bisa membunuh dan mensterilkan semua kuman-kuman. Jadi ini aman untuk kulit. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa ya, kalau kemana-mana pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga kesehatanmu. Karena nggak ada yang lebih berarti ketimbang kesehatan kita sendiri. Oke, stay safe semuanya. Semangat, jiwa muda. How to be a good presenter and public speaker. Acara ini dipersembahkan oleh Heartline Network, disponsori oleh St. John Catholic School dan Universitas Multimedia Nusantara. Selamat datang di kampus terbaru St. John Gading Serpong. Telah dibuka pendaftaran dari tingkat TK, SD, SMP, sampai SMA. St. John School adalah sekolah SPK berstandar internasional. Fasilitas sangat lengkap, ruang olahraga indoor, auditorium, ruang bermain indoor, tempat bermain outdoor, serta tim pengajar yang kompeten akan memudahkan para siswa belajar dengan menyenangkan, percaya diri, eksploratif, dan kolaboratif. Proses belajar mengajar di St. John School tetap menyenangkan dan berkualitas, meskipun dari rumah ataupun secara online. Dapatkan promo beasiswa, hubungi 0811 9638 898. Klik stjohn.sch.id. St. John School, a gateway to the global world. Universitas Multimedia Nusantara adalah universitas berbasis teknologi terakreditasi institusi A. UMN memiliki 4 fakultas dan 13 program studi antara lain Informatika, Sistem Informasi, Teknik Komputer, Teknik Elektro, Teknik Fisika, Manajemen, Akuntansi, Perhotelan, Strategic Communication, Multimedia Journalism, Desain Komunikasi Visual, Film, dan Arsitektur. Selain mendidik mahasiswa menjadi profesional, UMN juga mendidik mahasiswanya untuk menjadi entrepreneur melalui program Skystar Ventures. Untuk mengembangkan soft skill mahasiswa, UMN menyediakan berbagai unit kegiatan mahasiswa. UMN juga memiliki berbagai fasilitas yang sesuai standar industri. UMN, Excellent Career Begins with Excellent Education.